ini sih topik yang paling bumbu. Ospek. Iya. Jadi kita pas pertama kali masuk ke sini benar-benar nggak ada ospek sama sekali. Cuman ada kayak market day untuk kenalin clubs and societies. Kalau di UI itu jatuhnya kayak mereka tuh banyak banget ekskul dan kayak perhimpunan gitu yang bisa untuk orang-orang yang ikut. Bener-bener ratusan. Supaya ekskul bisa random banget. Bahkan ada kayak klub ini kayak Harry Potter, klub Pokemon, wine and cheese. Iya, wine and cheese. Klub sendal, klub penyuka sendal kayak bener sendal jepit ya guys? Sendal jepit kayak sendal yang bougie ass. Enggak sendal jepit swallow, legit ada klubnya buat itu. You have the freedom of doing whatever you want di kampus itu dengan kayak bahkan kampusnya juga mau nge-provide a place and support and something like that. Peloncoan senioritas tuh semuanya nggak ada. Gak ada yang kayak teriak-teriak, semuanya harus jalan mundur, harus cepet jalannya. Lo nggak kasihan sama teman-teman lo? Kita tetap ada orientation week, tapi orientation itu benar-benar emang cuman kita dikenalin nih lo UQ gini, ada kampus tour lah segala macem, terus kayak kita dikasih freebies banyak banget. Nah, kalau diperbandingkan dengan ospek Jakarta yang di UI gitu kan, untuk kita kan kayak mungkin yang untuk ospek yang univnya lo kan dikumpulin yang serame-ramenya itu, habis itu they try to mentor you to stuff gitu kan, kayak gimana nanti lo bakal gimana, bakal ngapain, bakal apa ya, basically because orang Indonesia tuh sangat solidaritas ya mainnya. Tapi kalau di sini tuh mereka lebih kayak ya udah I give you a space to express yourself gitu, dan lo bisa ngapain aja. Mereka suka ngundang alpaka di saat-saat apa namanya mendekati ujian. Habis itu ya pasti kalau stres mereka suka ada yoga class or something like that, dan ya udah jadi tuh emang banyak banget hal-hal yang emang unionnya kasih gitu. Bahkan kalau lo misalnya nggak jarang kan dari kita yang kayak kuliah sampai malam, ya mereka suka ngasih free dinner gitu, free pancakes lah, free coffee lah segala macam. Terus kita untuk counseling juga gratis. Then you got free 10 session of counseling every year. Jadi emang mereka tuh tahu banget how mental health is really important for you guys. Bahkan kalau misalnya lo kayak ujian, terus lo punya anxiety attack atau apapun itu, lo juga lo ke dokter, ke GP, general practitioner untuk ngomong kayak maksudnya ya gue gak bisa, kayaknya gue gak bisa untuk sit in exam hari ini, ya lo ke dokter terus lo bisa minta surat, terus lo bisa mundurin exam lo. Yeah, dan they see it as a valid thing because they take our mental health really seriously. Sekarang kita akan masuk ke kategori people. Kita ketemu dari orang-orang dari beragam ras dan negara dan semuanya deh. Semua bumbu ada di sini. Yeah. And I'm so lucky to have that experience gitu loh. Nah, orang lokal di sini, mereka tuh banyak banget yang super baik, yang kayak emang literally angels. Western countries kan kebanyakan mereka adoptnya individualism. Individualism kan. Sedangkan kalau negara kayak Indo atau negara Asia lainnya more like a collectivist. Nah, karena mereka terlalu individualis, jadinya tuh agak-agak susah sih untuk be part of their group and like just to connect with them as a whole, karena emang kita basically aja udah beda gitu. Meskipun it's not impossible, but you need a lot of work on that. We were so lucky from Indo, udah bareng-bareng. Iya, udah bareng-bareng, kayak emang udah. Tapi kayak ada setting aja juga sih, kayak di sini pun orang-orangnya juga berpikir hal yang sama. Mungkin kayak orang Australia will stick with Australian too, and Asian will stick with Asian and stuff like that. Mungkin ya you'll see people like with mixed race atau kayak mixed race group gitu, which is sebenarnya tuh nggak jarang, cuman kayak you can see the effort gitu loh. Lanjut masalah kepanitiaan. Sebenarnya pasti kayak kuliah itu equals to kepanitiaan ya to most people. Jadi kayak kalau di Indo tuh nggak tahu ya, this is how I feel in Indo tuh, kalau lu kepanitiaan lu super yang kayak involved, yo chill gitu kan, kayak super kebersamaan banget. Tapi kalau di sini tuh you work with them like as professional. Di sini kayak lo udah kerja bareng mereka pun jatuhnya yang kayak hai, misalnya gue kenalan sama orang, hai gue siapa, Elizabeth gitu kan, hai gue Queen Elizabeth, terus kayak hai Audrey gitu, terus ya udah after that
ya sekedar tolong ini dong, tolong ini. After that kalau lo ketemu hai gitu. Sedangkan kan kalau di Indo, oh ya udah kenalan, nama gue Audrey, nama gue Daniel, nama gue Nia misalnya gitu kan. And then ya udah, kalau tiba-tiba gue, ini apa kabar lo, sok kenal aja. Iya gitu. kayak Because udah asik gitu loh. you have that trait gitu loh kalau di Indonesia. Kalau di sini tuh kayak ya udah, you Lo just feel kayak like robot. Kita lanjut ke asli sumpah. Kita lanjut ke lifestyle dan transportasi. Ini sebenarnya kategori terakhir yang ada di guide gue sih. Tapi ya, kita lihat aja nanti. Public transportasi di sini tuh benar-benar reliable dan emang bagus gitu loh. Iya emang ya lebih tertata lah jatuhnya dan lebih in terms of perbandingannya mungkin yang MRT Jakarta itu it's better kan, udah kan kayak amongst dari semua Public transportation. ya itu bahasanya itu kayak di Indonesia tuh termasuk bagus banget gitu. Sedangkan kalau di sini emang itu adalah standar. Iya, itu ada MRT di Jakarta adalah standarnya di sini. Traffic. Apa itu traffic di sini? Rasanya gue pengen ngegas tapi Di Brisbane ya, kalau di Sydney, Melbourne ya Mungkin mereka sama. trafficnya nggak sama juga sih, maksudnya kayak lebih Ada. padat. Dan bayangin sebagai orang-orang yang bule di sini yang kayak untuk kita yang hambat tapi jalan apa sih? Merayap, hambat Iya, merayap, merayap, gitu. padat merayap padat aja. merayap gitu. Bahkan itu pun Bahkan nggak padat. merayap gitu loh kayak Itu bahkan nggak padat. merayap iya tapi nggak padat. Iya. Lo masih Oh, ada enggak. space gitu loh dibanding. Kalau itu tuh kayak jatuhnya lampu merah, habis itu baru mau hijau, lagi kuning. Iya, iya. Jadi pelan, Iya. jalannya pelan. Itu buat mereka udah macet. Sedangkan buat kita udah siap ngegas gitu. Ya, kan. dan mereka tuh yang kayak, ya ampun ini macet banget tadi gimana? Iya, mereka Padahal tuh yang gue yang kayak, what traffic dude, what traffic. Kayak mereka tuh super frantic gitu kayak oh my god the traffic is so bad. Yeah. It got me like I got here in like 10 minutes. Usually I got here like 3 or 5 minutes. Gue kayak bro, Tapi nggak chill. tahu Have ya. you ever seen? Tapi I feel like the traffic here is better in terms of like padat dan gitu-gitu gara-gara orangnya juga matuhin. Iya, lalu lintas. mereka bener gak ada yang keluar lane sama sekali. Lagi padat nih jalanan dan di sebelah kiri tuh ada kayak lane buat sepeda. Itu beneran kosong, gak ditempatin mobil sama sekali, itu enggak. Jadi Kan kalau kita kan biasanya kayak ya udah tunggu dulu gitu kan. Iya, ya udah Enggak, tunggu mereka dulu. beneran emang gak akan ngisi itu karena emang mereka tahu itu adalah tempat untuk orang yang bersepeda. Mall. Apa tuh mall di sini? Mall. Ente mall, never heard of her. bukan kayak PIM 1, bukan. Yang parkiran aja harus keluar lagi karena nggak dapet, bukan. Sangat biasa ya kita tuh hangout tuh hangout yuk di park atau hangout yuk di library. Ya, Maksudnya sama ketemuan di rumah juga masih paling Iya, sering juga kayak ketemuan rumah aja. gitu tuh sangat amat wajar untuk Ya udah jatuhnya kayak kegunaan mall tuh bukan buat nongkrong kalau emang ada Kebutuh. kebutuhan. Kayak di toko kopi kita pun udah jarang banget toko kopi di sini, kita toko kopi bener-bener on the go. Iya, Iya, kayak cuman banget. buat grab and to go. go ya. Nah karena kayak kayak bahkan orang-orang sini tuh emang kalau toko kopi they never kayak jarang banget yang nyediain actual stools and meja untuk lo duduk. Kayak kalau di Jakarta kan malah orang-orang nyediain itu kan kayak karena semacam emang dianjurkan. tempat kopi adalah tempat nongkrong gitu. Tapi kalau di sini tuh benar-benar kayak tempat kopi adalah untuk beli kopi terus Karena lo aja. butuh kopi di pagi hari dan mereka biasa tutup sampai cuma jam 4 sore. Terus mostly toko-toko di sini juga emang tutupnya jam 5 sore nggak sih? Jadi jangan kaget ya kalau kesini. Gak ada tuh kayak tiba-tiba mall. jam 8 malam, aduh pengen nge-mall deh, nggak ada. Nggak ada. Di sini jam 7 udah sepi. Tuh, Ya. berasa kayak di kampung. Dan Sabtu tuh benar-benar gak ada kehidupan gak sih? Kayak Iya. lo keluar Sabtu. Sabtu. Kalau di sini kan malam Minggu. Maksudnya di Indo kan kayak ayo malam Mingguan nih, malam Mingguan. Kayak tidak ada. party, gitu. man. Enggak. Oke, lanjut ke life expenses, guys. Gimana tuh? That's a tricky question. Kayak Sebenarnya depends sih, depends ke orang lifestyle kayak gimana dan mereka tuh emang kebutuhannya kayak apa aja. Dan Itu personal banget. Dan banyak orang yang milih kayak tinggalnya antara di rumah atau di flat atau di apartemen atau di student accommodation. Itu benar-benar beda-beda banget range ngerent. ya harganya Ya. berapa dan groceries berapa, duit senang-senang lo berapa, itu tuh benar-benar it's very personal and very subjective. It depends on the people. Ya, Tapi karena- enaknya di sini part time tuh bisa nutupin sesuatu expense lu gitu lah, kayak rent lu bisa ketutup atau apapun atau ya yang lain bisa ketutup ya gitu deh. Makanya kayak emang part time-nya emang berguna. Yang Iya. kayak kalau gak tau ya kalau di Indo mungkin kalau part time atau magang pun tuh belum tentu sesuai UMR gitu kan. Ya, dan sih kalau nggak salah 20 ya di sini. Apa? 20 per hour. 20 Ya, per hour. $20 per hour. Gojek, GoFood,
Gojeknya sini kan Uber Eats atau manual Deliveroo gitu-gitu tuh mereka pakai mobil atau pakai sepeda. Nah, nggak enaknya di sini adalah di Indo dulu deh. Di Indo tuh enaknya lu mau Gojek, mau GoFood pun lo bisa ke dari restoran Sabang yang sampai misalnya Merauke. rumah lo di Pejaten atau di mana gitu, terus lo mau order nih kayak aduh gue ngidam banget nih makanan di restoran ini di Jakarta Utara, lo bisa kan pesen. Sedangkan kalau di sini tuh bener-bener nggak bisa karena regional. ya karena si Uber dan teman-temannya itu tuh Emang mereka algoritmanya mereka udah nge-track kita dari mana dan ya udah lu cuma bisa orang yang dari sekitar Restoran situ sekitar aja. situ aja. Iya. Bayar kuliah per semester berapa? Kurang Mahal. lebih. Mahal, Itu Kak. sebenarnya tergantung karena kita di sini bayar matkul ya, bukan bayar semester. Nah, terus tergantung banget matkulnya. Kayak major lu tuh apa? Psiko tuh kayak lebih murah dibanding Maths, for example. iya, well, maths atau what is it called? Engineering. Engineering itu tuh lebih mahal daripada psiko. Per semester kurang lebih 16-an. 16.000. 15.000 sampai 16.000 itu psiko per semester, sorry. Ya udah itu kalau di Indonesiain berarti kayak Ya. sekitar 150 juta per semester. Gak usah sensi denger jumlahnya ya, tolong. Iya. Gak usah lo julitin. Abis itu sering banget kayak, ih gila kuliah lo tuh mahal banget. Kuliah di sini emang beda aja. Terus kayak medical, bedanya jauh banget domestik sama internasional. Internasional per tahun 91.000. Itu nggak 1 semester kan? Per tahun. Per tahun berarti 2 semester kan? Iya. Tapi lo kuliah 4 tahun. Iya. Meninggal di akhir-akhir. Bukannya jadi dokter. Kalau yang domestik untuk jadi dokter itu 11.000 per tahun. Jadi emang beda banget gak sih? Kayak 91.000 sama 11.000 tuh beda 80.000. banget cuy. Kalau kita kan dari SMA udah kayak SNMPTN gitu kan atau kuliah di mana gitu. lo gitu kayak lo you're pumped up about the mere thought of kayak kuliah gitu. Kayak emang lo tuh di-expect untuk punya degree gitu gak sih? Kalau Punya di title. Indo, kalau di Sebuah sini tuh pressure. di sini tuh enggak kayak udah Di sini lo orang tuh mau belajar ya emang gue mau belajar dari hati, gue mau kerja emang gue mau kerja dari hati gitu loh. Dan Kayak Kalau makanya emang lo mau ngambil gap year ya udah. ya udah bodo amat, kayak gak ada yang peduli orang. bener-bener. Kalau di Indo tuh segengsi itu kan kayak aduh gue nggak ngambil gue nggak kuliah, kayak rasa malunya tuh gede Iya. banget kan. Sedangkan kalau di sini kayak oh you wanna take a gap year, yeah sure, why not, you can like work somewhere. Jadi tuh orang-orang di sini lebih fleksibel. Di kelas gue bahkan ada orang yang umurnya tuh 40 sampai 50 tahun Waduh. masih belajar Sama. S1 karena mereka emang, gue nanya kan kayak kenapa lo baru belajar sekarang sih kok? Oh gue tuh sebenarnya udah di HR kerjanya, tapi gue backgroundnya bukan psiko, tapi karena HR tuh psiko banget, gue pengen belajar lagi untuk ngedalamin kerjaan gue gitu loh. Jadi udah sih kurang lebih itu yang mau kita bahas. Kalau misal kalian ada, kalau misal kalian ada kayak apa kayak yang mau dibahas lagi, bisa ditulis di bawah, asik. Bisa tulis di bawah. Jadi gitu Comments. perbedaan kuliah di Indo dan di Australia dalam berbagai aspek. Thank you so much for watching. See you next time. Bye bye.